Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran biologi yang minggu lalu. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan mempelajari masih mengenai kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan. Kemarin sudah mempelajari lumut dan paku. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang spermatopita. Nah, ini adalah peta konsep dari spermatopita. Spermatopita itu dibagi menjadi dua, ada gymnospermae, ada angiospermae. Nah, untuk yang gymnospermae dibagi menjadi beberapa kelas, ada kelas Cicadinae, Ginkgoinae, Coniferinae, dan Gnetinae. Nah, untuk yang angiospermae dibagi menjadi monocotyledon dan dicotyledon. Nah, untuk yang monocotyledon di sini ada suku Gramineae, Palmae, Zingiberaceae, Bromeliaceae, dan Orchidaceae. Nah, untuk yang dicotyledon ada Euphorbiaceae, Leguminosaceae, Solanaceae, Rhotaceae, Malvaceae, Myrtaceae, dan Compositae. Yang pertama akan dipelajari adalah ciri-ciri dari divisi spermatopita. Nah, spermatopita itu apa? Spermatopita itu adalah tumbuhan berbiji. Kata spermatopita ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada kata sperma yang berarti biji, kemudian piton yang artinya tumbuhan. Nah, tumbuhan berbiji itu apa? Tumbuhan berbiji itu adalah kelompok tumbuhan yang hidup di darat, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian Tracheophyta atau telah memiliki pembuluh. Kemudian autotrof. Nah, autotrof ini adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang spermatopita ini juga tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, untuk tumbuhan berbiji ini biasanya berukuran makroskopik dengan ketinggian yang sangat bervariasi. Nah, yang paling tinggi itu melebihi 100 meter, misalnya pohon konifer. Nah, untuk spesiesnya ini Sequoiadendron giganteum. Nah, berada di Taman Nasional Yosemite, California dengan tinggi sekitar 115 meter dan berdiameter 14 meter. Nah, untuk habitus dari spermatopita ini biasanya kan bervariasi. Ada yang berbentuk pohon, misalnya pohon jati, duku, kelapa, beringin, cemara. Ada yang berhabitus perdu, ini contohnya. Kemudian berhabitus semak. Ada juga yang berhabitus herba, misalnya sayur-sayuran, bunga lili, serta bunga krokot. Nah, untuk cara hidup dari spermatopita ini, cara hidupnya itu nih, fotoautotrof, artinya mampu mengolah makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kan ini foto itu cahaya, autotrof itu tadi mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, untuk habitat dari spermatopita ini kebanyakan di darat, namun ada yang hidup mengapung di air, misalnya tumbuhan teratai. Nah, untuk cara reproduksi dari spermatopita itu terjadi secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, tadi kan reproduksinya itu dibagi menjadi dua. Ada yang vegetatif, ada yang generatif. Nah, untuk yang vegetatif ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang vegetatif alami, membentuk rizom, membentuk stolon, umbi batang, umbi lapis, membentuk tunas. Nah, dan ada juga yang secara vegetatif buatan. Contohnya itu dicangkok, distek, diokulasi, dan nih ada merunduk, dan lain-lain. Nah, untuk yang secara generatif atau seksual nih terjadi. Nah, secara generatif itu bagaimana? Terjadinya individu baru yang didahului dengan peleburan dua sel gamet. Nah, pembuahan akan terjadi kalau didahului adanya proses penyerbukan. Nah, ini adalah struktur dari bunga spermatopita. Ada kepala putik,
ada kepala sari, nih, opul, sepal, petal. Nah, tadi kan dibagi menjadi dua, ada yang gymnospermae dan ada yang angiospermae. Nah, untuk yang gymnospermae atau pembuahan tunggal atau biasa disebut juga dengan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, ciri-cirinya yang pertama, pada umumnya berbentuk perdu atau pohon, tidak ada yang berupa herba. Jadi pada umumnya itu perdu atau pohon. Sehingga dapat tumbuh membesar. Yang kedua, bentuk perakarannya akar tunggang. Berdaun ini, daunnya itu daun sempit, bentuknya itu tebal dan kaku. Tulang daunnya tidak beraneka ragam. Tidak memiliki bunga sejati. Alat perkembangbiakannya berbentuk kerucut yang disebut strobilus atau runjung. Nah, kalau kalian ingin tahu strobilus itu yang mana, nih contohnya ini. Nih, ini untuk yang strobilus betina, ini yang strobilus jantan. Bakal biji tersusun dalam strobilus. Jadi, di dalam strobilus ini tersusun bakal biji. Nah, alat kelaminnya terpisah. Serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan. Sel telurnya terdapat dalam strobilus betina. Jadi nih, alat kelaminnya itu terpisah. Ada yang betina yang bentuknya seperti ini yang jantan bentuknya seperti ini. Nah, ini terdapat biasanya kita lihat di pohon pinus. Untuk bakal bijinya tidak dilindungi daun buah atau berbiji terbuka. Terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, Gingionae, Coniferinae, dan Genetinae. Nah, ini untuk contoh dari Cicadinae. Nih, ada pakisaji. Nah, untuk yang Ginkgoinae ini Ginkgo biloba, tumbuhan Ginkgo biloba. Untuk yang Genetinae ada Genetum genemon yang biasa kita sebut sebagai melinjo. Nah, untuk yang Coniferinae itu tumbuhan konifer seperti pinus, cemara, dan lain-lain. Nah, berikut adalah siklus hidup dari Gymnospermae. Nih ya. Gymnospermae kan tadi memiliki strobilus, 2 strobilus, ada strobilus jantan dan strobilus betina. Nanti yang strobilus jantan ini menghasilkan serbuk sari. Nih. Untuk yang strobilus betina menghasilkan sel telur. Nanti kan si serbuk sari ini menghasilkan spermatozoid. Spermatozoid dari strobilus jantan dan sel telur dari strobilus betina itu akan melebur membentuk zigot, kemudian membentuk embrio dan menghasilkan biji. Kemudian biji akan tumbuh berkembang membentuk tumbuhan gymnospermae. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini kan ada strobilus betina, ini yang jantan. Nah, ini urutannya. Strobilus. Nanti serbuk sari dan sel telur dari strobilus betina ini terjadi fertilisasi, membentuk zigot, kemudian berkembang menjadi embrio dan membentuk biji, kemudian jadilah bibit baru dari tumbuhan Gymnospermae. Yang kedua adalah angiospermae atau pembuahan ganda atau bisa disebut juga sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama hidup sebagai pohon, perdu, semak, atau herba. Nah, kalau yang tadi yang Gymnospermae itu kebanyakannya itu berbentuk pohon. Nah, kemudian daunnya pipih, lebar, dan tersusun dari tulang daun yang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Memiliki bunga sejati dengan perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga, dan alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Nah, yang angiospermae ini atau tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi kelas monocotyledon dan dicotyledon. Nah, untuk yang monocotyledon itu dibagi menjadi beberapa suku. Ada suku Gramineae. Nah, suku Gramineae ini adalah suku rumput-rumputan. Yang termasuk rumput-rumputan itu contohnya padi, jagung, bambu, rumput, tebu, gandum, dan lain-lain. Nah, untuk yang palmae atau pinang-pinangan,
Itu contohnya kelapa, rotan, aren, salak, dan lain-lain. Nah, yang ketiga suku jahe-jahean atau Zingiberaceae. Nah, Zingiberaceae ini misalnya kunyit, jahe, lengkuas, dan jahe-jahean yang lain. Kemudian Bromeliaceae atau nanas-nanasan. Dan yang terakhir suku Orchidaceae atau anggrek-angrekan. Berbagai macam anggrek masuknya ke Orchidaceae. Nah, yang kedua di Dicotyledon itu suku-sukunya ada di sini ada 7. Yang pertama suku getah-getahan atau Euphorbia ya. Euphorbia-seae. Misalnya itu singkong, jarak, karet. Kan di singkong, jarak, karet itu pohonnya itu ada getahnya. Jadi dimasukkan ke dalam suku getah-getahan. Kemudian yang kedua Leguminosae. Nah, untuk leguminosae ini atau polong-polongan misalnya putri malu, petai, pelamboyan, kembang merak, kacang kedelai, dan kacang tanah. Nah, yang ketiga suku Solanaceae atau terung-terungan. Misalnya kentang, terong, tomat, cabai. Nih. Untuk ternyata kentang, terong, dan tomat itu masih satu suku, yaitu suku terong-terongan. Suku terung-terungan, Solanaceae. Nah, yang ketiga jeruk-jerukan atau Rutaceae. Kemudian kapas-kapasan atau Malvaceae. Kemudian suku jambu-jambuan itu suku Myrtaceae dan suku Compositae, terdiri dari bunga matahari, bunga dahlia, dan bunga krisan. Nah, ini adalah contoh perbedaan dari monocotyledon dan dicotyledon. Dilihat dari gambarnya nih, untuk yang dicotyledon ini biji berkeping 2, yang ini monocotyledon itu berkeping 1. Kemudian untuk akarnya, yang dikotil itu akarnya akar tunggang, untuk yang monokotil itu akarnya akar serabut. Nah, untuk batangnya, kalau yang ini sudah memiliki kambium. Nah, untuk tulang daunnya, yang ini itu biasanya menyirip atau menjari. Kalau yang monokotil itu bertulang daun sejajar. Nah, untuk bunganya, yang dikotil itu biasanya kelipatan 4, 5. Kalau yang ini biasanya kelipatan 3 dan 6. Nah, bisa dilihat juga di sini nih. Akar tersusun dalam akar serabut yang kurang kokoh nih, yang ini monocotyledon. Akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat mengadakan pertumbuhan melebar atau membesar, yang ada hanya pertumbuhan meninggi. Kita ambil contoh pohon bambu. Dia itu kan tumbuhnya lebih ke atas aja. Nah, untuk pertumbuhan ke sampingnya itu cuma sedikit, jadi lebih banyak ke tumbuh tinggi. Batang-batangnya tidak bercabang. Kemudian tulang daun sejajar. Nih, sejajar atau melengkung. Bijinya itu berkecambah, tetap utuh, tidak membelah. Yang ini. Jumlah bagian bunga biasanya 3 atau kelipatannya biasanya 3, 6, kali 6. Ujung akar lembaga dan pucuk lembaga dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut koleoriza dan koleoptil. Nah, koleoriza di sebelah sini, koleoptilnya di sebelah sini. Nah, ini untuk yang dicotyledon. Akarnya berarti kalau yang tadi ini akar serabut, yang ini akar tunggang. Batangnya nih berkambium sehingga dapat mengadakan pertumbuhan itu membesar, tinggi, dan melebar. Daunnya itu daun menyirip atau menjari. Pertulangan daun menyirip bisa dilihat contohnya itu di daun jambu atau daun mangga. Bentuk tulang daunnya itu seperti sirip. Nah, untuk yang menjari boleh diambil contoh pada daun singkong. Ini jumlah bagian-bagian bunganya ini 4 atau 5 kelipatan. Ini berkas pembuluh angkut teratur dalam lingkaran cincinnya ini. Kemudian ini untuk siklus hidup Angiospermae atau yang pembuahan ganda. Ini fasenya itu ada nih, tahapnya ada yang tahap diploid, ada yang tahap haploid. Kita lihat di sini. Nah, tadi telah memiliki benang sari dan putik. Si benang sari ini berkembang menjadi menghasilkan 2 sel sperma. Yang ini menghasilkan dalam kantong embrionya menghasilkan sel telur dan inti kantung lembaga sekunder. Untuk yang sperma 1
Dan sel telur dari putik ini nih melebur, membentuk zigot, dan berkembang menjadi embrio. Nah, untuk sel sperma 2, nah ini meleburnya bersama inti kantung lembaga sekunder membentuk endosperm. Nah, endosperm ini sebagai cadangan makanan dari embrio ini. Nah, nanti membentuk biji kemudian tumbuh menjadi individu baru. Nah, untuk materinya tadi sudah selesai. Ini untuk tugasnya. Tugasnya yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari kelas yang tadi. Cicaginae, Ginkgoinae, Coniferinae, dan Gnetinae. Dan contoh spesiesnya. Tadi kan kalau contoh spesiesnya sebenarnya sudah tadi. Nah, kalau untuk ciri-cirinya belum, nanti ciri-cirinya dicantumkan beserta spesiesnya. Yang kedua, menyebutkan perbedaan dari Gymnospermae dan Angiospermae dalam bentuk tabel. Jadi, nanti kalian membuat tabel yang judulnya itu perbedaan Gymnospermae dan Angiospermae. Jadi, kalian nanti buatkan tabel Gymnospermae, Angiospermae. Dilihat dari ciri-cirinya. Misalkan nanti cara reproduksinya seperti apa yang Gymnospermae, yang Angiospermae seperti apa yang seperti itu. Nanti dikirimkan langsung ke kontak ustazahnya. Dah. Nah, untuk pembelajarannya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk yang minggu kemarin yang belum mengerjakan tugas juga ditunggu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.